Glukosa adalah bahan bakar utama dalam proses metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi pada jaringan-jaringan tubuh. Selama masa yang disebut starvation atau masa kelaparan, glukosa ini dapat dihasilkan melalui jalur gluconeogenesis. Pada tubuh manusia sendiri, tempat utama terjadinya gluconeogenesis adalah pada hati. Lalu, apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino, asam laktat, asam pirufat, dan gliserol yang kemudian digunakan sebagai sumber energi tubuh. Fungsi utama gluconeogenesis adalah menjaga kestabilan glukosa dalam tubuh ketika tidak mendapatkan asupan makanan. Fungsi ini sangat penting karena beberapa jaringan tubuh hanya mengandalkan glukosa sebagai sumber energinya, seperti otak, sel darah merah, medula ginjal, dan testis. Otak membutuhkan sekitar 120 gram glukosa untuk dapat berfungsi selama 24 jam. Jika otak tidak mendapatkan cukup glukosa, komunikasi antar sel saraf yang mengatur kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat bisa mengalami gangguan. Meskipun otak bisa mengandalkan proses pembentukan energi lain seperti ketosis, tapi tidak dengan sel darah merah, medula ginjal, dan testis. Untuk bisa berfungsi dengan normal, ketiga jaringan ini harus mendapatkan asupan glukosa yang stabil. Apabila manusia hanya berpuasa selama beberapa jam, tubuh masih bisa menggunakan cadangan energi berupa glikogen. Tubuh mampu mengubah glikogen menjadi glukosa, kemudian glukosa dapat diubah menjadi ATP. Namun, cadangan glikogen tersebut akan habis apabila masih tidak ada asupan makanan yang masuk. Simpanan glikogen dalam hati akan habis dalam 24 jam. Kemudian, tubuh akan mengandalkan gluconeogenesis yang berfungsi untuk mensintesis glukosa de novo dari prekursor non-heksosa dan mempertahankan kadar glukosa darah sehingga tubuh tetap mampu bekerja secara normal dalam kondisi minim energi. Enzim utama dari proses ini yang mengkatalisasi reaksi tambahan pada gluconeogenesis adalah yang pertama, pirufat karboksilase, yang kedua, fosfoenol pirufat karboksikinase, yang ketiga, fruktosa 1,6-bifosfatase, dan yang keempat, glukosa 6-fosfatase. Prosesnya yaitu asam-asam amino menghasilkan pirufat atau zat-zat antara siklus asam sitrat. Enzim pirufat karboksilase akan mengubah pirufat menjadi oksaloasetat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat karboksinase akan mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Kedua reaksi ini berlangsung di dalam mitokondria sel. Pada reaksi yang dikatalis enzim D-fruktosa 1,6-bisfosfatase, senyawa fruktosa 6-fosfat akan dibentuk dari fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini berlangsung di dalam sitosol. Glukosa 6-fosfat akan diangkut ke retikulum endoplasma oleh transporter, dan di sini dihidrolisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Hidrolisis ini menghasilkan glukosa dan juga PI yang kemudian diangkut kembali ke sitosol oleh sepasang pengangkut. Nah, proses gluconeogenesis ini terjadi saat kelaparan, berpuasa, melakukan diet rendah karbohidrat, dan atau sedang melakukan olahraga yang intens. Karena tanpa asupan makanan, membuat kadar gula darah menjadi rendah. Tubuh akan kekurangan karbohidrat yang dipecah menjadi glukosa sebagai sumber energi tubuh. Hal ini membuat tubuh mensintesis glukosa menggunakan molekul lain, seperti asam amino, laktat, pirufat, dan gliserol. Tempat utama terjadinya proses gluconeogenesis yaitu di hati, namun dengan jumlah kecil juga terjadi di korteks ginjal. Sekian penjelasan dari proses gluconeogenesis. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.